Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan manajemen risiko pada lembaga pembiayaan dan potensi yang terjadi saat ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang terdiri dari Saya Dahlia Wulan Safitri, NIM 185231192. Saya Fahmilia Rina Novitasari, NIM 185231193. Saya Mileniana Nurfitriasari dengan NIM 185231194. Perkenalkan, nama saya Jin Ardinovita Arselia, NIM 185231198. Perkenalkan, nama saya Ediningsih Budistiani, NIM 185231201. Saya Risa Eka Wijayati, NIM 185231204. Penerapan manajemen risiko pada lembaga pembiayaan dan potensi yang terjadi saat ini. Submaterinya yaitu definisi manajemen risiko, penerapan manajemen risiko, jenis-jenis risiko, dalam penerapan manajemen risiko pada perusahaan pembiayaan, dan yang terakhir yaitu potensi risiko yang terjadi pada lembaga pembiayaan saat pandemi. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga jasa keuangan non-bank. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko. Ada pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sistem pengendalian internal yang menyeluruh, dan sistem informasi manajemen risiko bagi risiko pasar. Yang pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Memuat uraian tentang peran, kewenangan, serta tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam manajemen risiko, kualitas SDM, dan organisasi manajemen risiko. Yang kedua yaitu kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Memuat uraian tentang strategi manajemen risiko, tingkat risk appetite, dan tingkat risk tolerance yang akan diambil, kebijakan dan prosedur, serta penetapan limit risiko. Risk appetite, besarnya risiko yang dapat ditoleransi atau dapat diterima oleh manajemen sebagai hal yang wajar karena sejalan dengan ukuran-ukuran umum. Misalnya, ukuran umum berupa risk return suatu transaksi. Selanjutnya, risk tolerance, yaitu besar atau jumlah risiko yang ingin diambil oleh perusahaan secara menyeluruh atau dalam unit bisnis tertentu atau untuk kategori risiko yang spesifik. Yang ketiga yaitu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Memuat uraian tentang proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen risiko. Memuat uraian tentang bagaimana sistem informasi manajemen perusahaan mendukung penerapan manajemen risiko. Sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas aktivitas usaha perusahaan. Dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Memuat uraian bagaimana sistem pengendalian intern yang efektif termasuk fungsi kepatuhan dilakukan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko dalam penerapan manajemen risiko pada perusahaan pembiayaan, yang terdiri dari 7 risiko. Yang pertama yaitu risiko strategis, yang kedua risiko operasional, yang ketiga risiko aset dan liabilitas, yang keempat risiko kepengurusan, yang kelima risiko tata kelola, yang keenam risiko dukungan dana, dan yang ketujuh yaitu risiko pembiayaan. Yang pertama yaitu risiko strategi.
Risiko strategi adalah potensi kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat dan atau kurang responsifnya perusahaan terhadap perubahan eksternal. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko strategi yang berdampak pada bisnis perusahaan yang disebabkan oleh strategi yang diterapkan tidak sesuai kondisi lingkungan, stabilitas politik tidak kondusif, inflasi yang tinggi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah potensi kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal dan atau adanya kejadian dari eksternal. Risiko operasional bisa saja timbul karena tingginya kompleksitas perusahaan, volume dan beban kerja yang dimiliki, pegawai kunci resign secara mendadak, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu risiko aset dan liabilitas. Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban perusahaan. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mengelola aset dan liabilitasnya dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban perusahaan. Timbulnya risiko bisa dikarenakan pengelolaan aset dan liabilitas yang tidak baik, serta kesesuaian aset dan liabilitas tidak memadai. Yang keempat yaitu risiko kepengurusan. Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus atau direksi dan dewan komisaris yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memelihara komposisi terbaik direksi dan dewan komisaris yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, sehingga perusahaan terhindar dari kegagalan dalam mencapai tujuannya. Yang kelima yaitu risiko tata kelola. Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik atau good governance, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pendidikan, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung dengan perusahaan, baik langsung atau tidak langsung. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan risiko tidak terlaksananya tata kelola yang baik di perusahaan yang timbul karena perusahaan tidak memiliki pedoman tata kelola dengan baik dan memadai. Begitu juga penerapan manajemen risikonya tidak memadai. Yang selanjutnya yaitu risiko dukungan dana atau permodalan. Risiko permodalan adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal perusahaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana atau modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana atau modal yang tidak terduga. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan perusahaan memiliki kemampuan pendanaan yang lemah dan tambahan pendanaan yang rendah, sehingga perusahaan tidak dapat menyerap kerugian tidak terduga. Yang terakhir yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan yang bersumber dari kualitas piutang pembiayaan yang rendah,
strategi penyaluran pembiayaan yang tidak memadai, atau adanya faktor eksternal yang berdampak pada kesanggupan nasabah membayar cicilan kredit dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu potensi risiko yang terjadi pada lembaga pembiayaan saat pandemi. Yang pertama yaitu tekanan permintaan jangka pendek. Yang kedua, profitabilitas dan kualitas aset menurun. Yang ketiga, anjloknya penyaluran multifinance. Yang keempat yaitu kapasitas membayar atau mencicil dari debitur yang lebih rendah saat pandemi. Yang kelima yaitu meningkatnya biaya kredit dan mengurangi profitabilitas multifinance. Dan yang terakhir yaitu menurunnya pembiayaan, meningkatnya NPF, dan pembiayaan restrukturisasi, serta meningkatnya pembentukan cadangan kerugian akibat naiknya NPF berimbas pada kinerja rentabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.